Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Berjumpa lagi dengan Ustazah Uci di pembelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga semuanya selalu sehat dan semangat untuk belajar ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, yuk kita baca basmalah bersama. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menuntut ilmu. Oke anak-anak, di pembelajaran ilmu pengetahuan alam kali ini kita akan belajar tentang gaya dan gerak. Nah, apa sih gaya dan gerak itu? Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mengubah kedudukan suatu benda. Sedangkan gerak adalah perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lainnya. Nah, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sudah melakukan gaya dan gerak ini. Saat kita makan, saat kita bermain, saat kita melakukan aktivitas sehari-hari, kita melakukan gaya dan gerak ini. Kemudian kita harus mengetahui dulu macam-macam gaya. Nah, yang pertama ada gaya otot. Gaya otot ini adalah gaya yang timbul karena adanya kekuatan dari otot makhluk hidup. Bisa manusia ya, saat kita membuka pintu, saat kita menutup pintu, mendorong meja. Nah, itu kita menggunakan gaya otot. Ada juga yang menggunakan gaya hewan, saat sapi menarik pedati, itu ya, menarik gerobak. Nah, itu menggunakan tenaga hewan seperti sapi ataupun kerbau. Kemudian yang kedua adalah gaya pegas. Gaya yang timbul karena tarikan benda-benda elastis seperti kalau kalian bermain ketapel, nah itu menggunakan gaya pegas. Atau saat kalian bermain trampolin, itu juga gaya pegas. Kemudian yang ketiga adalah gaya gesek. Gaya yang timbul karena adanya gesekan suatu benda. Nah, misalkan saat bermain biola itu ya, itu memanfaatkan gaya gesek. Atau saat kalian berjalan, nah ada gesekan antara sepatu dan lantai. Nah, gaya gesek ini dimanfaatkan juga untuk misalkan kalian punya sepatu ya, di bawahnya kan pasti kasar kan. Nah, itu tujuannya supaya kalian tidak tergelincir, karena dengan gayanya akan semakin besar ketika benda itu, gaya geseknya semakin besar ketika benda itu kasar. Nah, kemudian gaya geseknya akan semakin kecil ketika benda itu licin. Nah, itu pemanfaatan gaya gesek. Kemudian selanjutnya adalah gaya gravitasi. Gaya yang timbul karena adanya tarikan dari magnet bumi yang ada di bawah. Nah, setiap benda yang jatuh pasti akan ke bawah. Buah jatuh ke bawah. Kemudian saat kalian melempar batu juga nanti pasti akan jatuh ke bawah. Selanjutnya adalah gaya magnet. Gaya yang timbul karena adanya tarikan dari magnet. Nah, benda-benda yang dapat ditarik magnet itu namanya benda magnetik. Contohnya besi. Besi kan bisa ya ditarik magnet. Ada juga benda non-magnetik, yaitu benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Contohnya adalah emas. Emas ini tidak bisa ditarik oleh magnet sehingga disebut magnetik, non-magnetik gitu ya. Kemudian selanjutnya adalah gaya listrik statis. Nah, gaya listrik statis ini adalah gaya yang muncul karena adanya muatan listrik. Nah, kalian pernah nggak melakukan percobaan menggunakan mika, penggaris mika itu ya? Nanti silahkan kalian gosok-gosokkan, bisa ke rambut atau ke tangan ya, kan ada bulu-bulu gitu ya, atau di rambut juga bisa. Kemudian kalian taruh di atas sobekan kertas kecil. Nah, itu nanti pasti kertas-kertas kecilnya akan terangkat. Nah, itu bukti bahwa di situ ada listrik statis. Nah, gitu ya. Itu tadi adalah macam-macam dari gaya. Selanjutnya kita pelajari adalah sifat-sifat dari gaya. Nah, sifat-sifat gaya yang pertama adalah gaya dapat mengubah gerak benda ya, baik benda diam menjadi bergerak atau benda bergerak menjadi diam, atau mungkin juga mempercepat dan memperlambat gerak benda. Nah, itu
Benda bergerak karena ada gaya di situ. Contohnya ketika kalian menendang bola, bola yang tadinya diam menjadi bergerak. Atau ketika kalian menangkap bola, bola yang tadinya bergerak jadi diam. Nah, itu berarti gaya mempengaruhi gerak benda. Ya, sifat benda yang pertama, sifat gaya yang pertama. Kemudian yang kedua adalah gaya dapat mengubah arah benda. Misalkan saat kalian bermain kasti, ya, saat kalian bermain kasti, bola dilemparkan ke kalian kan. Nah, setelah itu kalian kalian tangkis menggunakan tongkat kasti. Yang tadinya arah bola ke kalian kan jadi berubah ke teman kalian. Nah, itu berarti bukti bahwa gaya dapat mengubah arah benda. Nah, kemudian sifat dari gaya yang ketiga adalah gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, kalian pernah nggak melihat proses pembuatan gerabah yang tadinya tanah liat kemudian bisa menjadi gerabah? Nah, di situ menggunakan gaya gesek, ya, gaya gesek antara tangan si pembuat gerabah tadi dengan tanah liatnya. Kemudian juga ada gaya otot juga di situ karena menggunakan otot manusia juga. Nah, dari yang bentuknya tanah liat menjadi bentuk gerabah, berarti bukti bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Atau saat kalian melihat ada kecelakaan kemudian mobil menabrak pohon, depan mobil bagian depannya penyok, nah itu juga bukti bahwa gaya dapat mengubah bentuk benda. Atau gelas yang tiba-tiba jatuh, nah jatuh ke bawah akhirnya pecah, nah itu juga gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, mungkin hanya itu materi di pembelajaran kita kali ini. Mungkin nanti jika ada kesulitan silahkan menghubungi Ustadzah. Nah, Ustadzah mohon maaf atas segala khilaf. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadzah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.